Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Gang Mayong, Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan kayu dan petasan. Diduga tawuran dipicu oleh tembakan petasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja ke rumah warga. Kenakalan kelompok remaja itu langsung dibubarkan oleh polisi dan warga setempat. 50-an adalah 20-an. 50-an, kiri kanan 50 ya. Berarti emang diawali sama lempar petasan, kemudian baru lempar apa aja, Beb? Baru saja. Akibat tawuran, polisi mengamankan satu orang remaja ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ruas tol Cipali Subang Jawa Barat macet hingga 15 km. Ribuan tukang beca di Jombang, Jawa Timur mengantri untuk menerima zakat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan KPK. Ade ditangkap bersama pihak lain dalam kasus dugaan tindak pidana suap. KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat pada Selasa malam hingga pagi tadi. Beberapa orang yang ditangkap KPK diantaranya Bupati Bogor Ade Yasin dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Ade Yasin diduga terlibat kasus suap, namun KPK belum merinci suap yang menjerat Bupati Bogor ini. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah ditangkap. Benar, tim KPK tadi malam hingga tadi pagi telah mengamankan beberapa pihak di wilayah Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan suap. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor dan beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Saat ini para pihak telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan tentu kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap atas kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setiap perkembangan dari kegiatan ini kami pastikan akan selalu diinformasikan pada masyarakat. Sementara itu, aktivitas kantor Bupati Bogor di Cibinong, Jawa Barat nampak sepi. Meski demikian, untuk aktivitas perkantoran di lingkungan Pemda tetap berjalan normal. Menurut Kadis Kominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ade Yasin ditangkap KPK mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin yang ditangkap tahun 2014 silam. Rahmat Yasin ditangkap akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin. Rahmat Yasin juga ditangkap dalam OTT KPK 2014 silam akibat kasus suap tukar-menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri. Selain itu, Rahmat juga terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi untuk kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada tahun 2013 dan pemilu 2014. Sebelum terjun ke politik, Ade Yasin berprofesi sebagai advokat. Ade mengawal karir politiknya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan mengikuti jejak sang kakak Rahmat Yasin. 2018, Ade Yasin menggandeng Iwan Setiawan di pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor. Ade dan Iwan yang mendapat nomor urut 2 itu berhasil menjadi pemenang dan menggantikan bupati sebelumnya Nur Hayanti. Namun, baru 3,5 tahun menjabat, wanita yang memiliki nama lengkap Ade Munawaroh Yasin ini menyusul kakaknya yang ditangkap KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, beberapa hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di Tol Jagorawi Jakarta dan Tol Cipali Subang Jawa Barat macet. Ribuan kendaraan mengantre hingga belasan kilometer. Hari ini arus lalu lintas di Tol Jagorawi Jakarta Timur padat. Ribuan kendaraan menyemut di jalur dari arah Bogor menuju Tol Jakarta Cikampek. Laju kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan sekitar 10 hingga 15 km per jam. Bahkan tak jarang laju kendaraan terhenti akibat kemacetan. Antrian kendaraan ini terjadi seiring banyaknya warga yang mulai melakukan perjalanan mudik. Sementara itu puncak arus mudik di Tol Jagorawi diprediksi terjadi pada Kamis hingga Minggu besok. Kemacetan juga terjadi di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat. Kendaraan mengantri hingga 15 km. Kemacetan terjadi sejak di kilometer 128 Indramayu. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa tidak dapat melaju, bahkan bahu jalan yang digunakan pemudik juga macet. Kemacetan terjadi akibat imbas adanya truk tangki yang mogok, ditambah banyaknya pemudik yang mengantri masuk ke rest area. Dari Jakarta dan Subang, Jawa Barat, Rio Manik, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi arus mudik dari sejumlah titik pada H-5 Lebaran. Sudah ada rekan Lika Apriliani di rest area 102, 102A, Tol Cipali Subang, Jawa Barat, dan Camar Henda di Pelabuhan Merak, Banten. Kita menuju ke Tol Cipali terlebih dahulu. Lika, apakah sudah ada peningkatan yang cukup signifikan pemudik hari ini? Baik Safa, Davi, dan juga pemirsa, H-5 menjelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di Tol Cipali masih terpantau cukup lancar, di mana berbagai macam kendaraan yang melewati Tol Cipali, ada minibus, mobil pribadi, dan juga truk-truk besar dengan beragam juga plat nomor, seperti ada yang dari Jakarta, Bogor, dan Bandung, dan juga lainnya. Meski terpantau cukup lancar, namun adanya peningkatan jumlah kendaraan yang singgah di rest area di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di rest area KM 102A Tol Cipali, di mana Kasat Lantas Polres Subang ini menyampaikan ada peningkatan sebanyak 50% bagi kendaraan yang singgah di rest area ini. Persentase tersebut meningkat dibandingkan data kemarin, yaitu ada peningkatan sebanyak 20%. Mengenai peraturan dari Jasa Marga terkait pembatasan waktu bagi pemudik yang singgah di rest area, Kasat Lantas Polres Subang menyatakan bahwa hal tersebut bersifat situasional, namun nantinya jika terjadi penumpukan, maka rest area ini akan ditutup dan pemudik akan dialihkan ke rest area berikutnya. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, sudah bersama dengan kami, yaitu rekan Camar Henda. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Lika. Selamat sore Davi, Syafa, dan juga pemirsa. Pada sore hari ini, tepatnya di Dermaga 6 Pelabuhan Merak, ini masih ada sejumlah masyarakat ataupun pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang sedang mengantri untuk masuk ke dek parkir kapal yang akan melaju ke Pulau Sumatera, yakni Pelabuhan Bakauheni. Informasi yang kami dapat dan juga pemantauan kami dari pagi, siang, dan juga sore hari, 3 dermaga yang paling ramai yakni di Dermaga 2, 3, dan juga 6. Sementara untuk pelabuhan ini baru saja melakukan sejumlah regulasi ataupun kebijakan di mana menutup reservasi kapal eksekutif dan juga ekspres dikarenakan padatnya jumlah penyeberangan. Sementara untuk kendaraan hari ini didominasi oleh truk angkutan logistik yang memang besok ini sudah tidak bisa lagi beroperasi untuk melintas ke Pulau Sumatera dikarenakan seperti informasi dan juga kebijakan yang diumumkan oleh Kementerian Perhubungan bahwasanya 28 April besok hingga dengan 1 Mei ini sudah dilarang untuk melintas untuk angkutan logistik dan hanya difokuskan bagi para pemudik saja. Sementara estimasi dari exit tol Merak ke pelabuhan sore hari ini ada sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Yang biasanya ini hanya 30 sampai dengan 40 menit saja dikarenakan adanya sejumlah regulasi dari kepolisian yang memang ini membuat sejumlah rekayasa lalu lintas dikarenakan adanya kepadatan. Sementara untuk pemesanan tiket ini dilakukan secara online dan wajib dilakukan
dengan penggunaan aplikasi Ferizi dari PT ASDP Indonesia Ferry dan juga dapat dibeli melalui sejumlah daerah dan juga minimarket ataupun gerai agen yang terdekat dari Pelabuhan Merak ini. Sementara hingga dengan Rabu sore ini sudah ada sebanyak 446 kapal yang sudah melaju ke Bakauheni, di mana ini untuk tujuan Pulau Sumatera paling banyak Aceh, Padang, dan juga Medan. Kemudian untuk jumlah dari penumpang sendiri ini ada sebanyak 223.000 penumpang yang memang nanti jumlahnya akan terus bertambah. Sementara antisipasi yang dilakukan oleh pihak dari ASDP Indonesia Ferry ini juga akan menambah kapasitas kapal apabila terjadi lonjakan penumpang melihat kepada ketersediaan yang ada. Dan untuk prediksi dari lonjakan penumpang ini akan terjadi di 3 hari menjelang Lebaran, tepatnya di 29 April 2022. Sementara demikian, Davi Syafa kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Camar Hendra dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya tadi ada Lika Apriliani dari Tol Cipali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, aksi unik seorang pemuda asal Jakarta menarik perhatian pemudik lain saat berada di Pelabuhan Merak. Ia nekat mudik bersama boneka karena tidak punya pasangan untuk diajak mudik. Seperti inilah aksi unik seorang pemudik bernama Sopian asal Jakarta. Ia nekat membonceng boneka beruang karena tidak ada pasangan yang ikut mudik bersamanya. Boneka beruang berwarna krim tersebut juga dilengkapi tulisan "Mudik bersama boneka aja" karena nggak ada ayah atau kekasih. Sontak aksi unik ini menarik perhatian warga dan pemudik lain di sepanjang perjalanan. Tak jarang mereka berfoto dengan Sopian dan juga boneka beruang miliknya. Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Oh, sendirian aja nih ya? Sendirian aja. Terus rencananya mau kemana nih Bang? Ke Lampung, Bang. Lampungnya kemana? Lampung Selatan. Lampung Selatan ya? Iya. Bang, tadi ide bawa itu gimana tadi Bang? Idenya bawa boneka itu Bang? Banyak yang jegatin, banyak yang videoin di jalan. Enggak, tadinya punya inspirasi begitu, gimana itu Bang? Ya, supaya menyemangati pemudik lah. Oh, nyemangatin pemudik ya? Apa karena nggak ada temennya atau nggak ada pacarnya atau Itu juga gimana? nggak ada temennya juga. Sopian membawa bonekanya mudik ke Lampung melalui Pelabuhan Merak. Sopian dan bonekanya menjadi hiburan tersendiri bagi petugas ASDP dan pemudik lain di pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kota Makassar dipecat setelah mempertanyakan tunjangan hari raya. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.